Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Baris Siregar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas terkait dengan pendirian law firm atau firma hukum. Nah, di mana dalam tugas kali ini, saya disuruh untuk membuat visi, misi, dan juga struktur law firm dan masing-masing job desk. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui terkait dengan apa itu law firm atau firma hukum. Nah, law firm atau firma hukum adalah salah satu badan usaha yang terdiri dari beberapa advokat berpengalaman untuk membantu mengatasi permasalahan hukum. Nah, dalam firma hukum biasanya digunakan untuk membantu dalam proses peradilan. Namun, terkadang dalam prakteknya, firma hukum juga membantu penyelesaian masalah di luar jalur peradilan atau non-litigasi di luar pengadilan. Kemudian terkait dengan tujuan utama. Nah, tujuan utama law firm adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, yakni baik personal maupun perusahaan yang menjunjung tinggi kerja sama tim. Ya, langsung saja terkait dengan contoh law firm yang akan saya dirikan. Nah, contoh law firm yang akan saya dirikan yakni saya beri nama MBS Law Firm. Nah, terkait dengan visi misi dari MBS Law Firm yakni visinya menjadi firma hukum profesional, disiplin, kerja cepat, tepat, dan akurat dalam memberikan konsultasi serta bantuan hukum pada masyarakat dengan menjunjung tinggi keadilan dilandaskan oleh nilai-nilai etika profesi. Sedangkan misi yang digunakan dalam firma ini adalah bekerja secara optimal dengan memberikan pelayanan jasa hukum yang bertanggung jawab dan profesional. Nah, di sini firma yang saya akan dirikan, dia memiliki sifat yang bertanggung jawab dan juga profesional dalam menangani perkara yang diberikan oleh klien. Sedangkan misi yang kedua adalah memberikan saran dan solusi hukum yang tepat, akurat dalam melakukan penyelesaian perkara hukum. Nah, tidak hanya bertanggung jawab dan profesional, tetapi juga berfungsi sebagai memberikan saran dan memberikan solusi terhadap perkara yang ditangani. Misi yang ketiga adalah bekerja dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan setiap melakukan penyelesaian perkara hukum yang diberikan oleh klien. Nah, jadi ketika terdapat perkara yang masuk ke law firm ini, maka law firm ini dalam menanganinya dia menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, sedangkan misi yang keempat adalah memberikan konsultasi hukum dan pelayanan jasa hukum pro bono bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, law firm yang akan saya dirikan ini dia berfungsi juga sebagai jasa hukum pro bono, di mana pro bono ini bersifat gratis kepada klien, di mana memang dalam persyaratannya di setiap law firm dan juga LBH, Lembaga Bantuan Hukum, biasanya syarat utamanya dia memiliki surat SKTM, surat keterangan tidak mampu, sehingga kita dalam mengenai perkara tersebut tidak dipungut biaya atau gratis. Juga di sini saya sisipkan moto, yakni disiplin bekerja profesional dalam setiap perkara. Nah, selanjutnya terkait dengan struktur organisasi MBS Law Firm ini. Yang pertama terdapat dua founder
Nah, founder ini apa? Founder ini adalah pendiri dari law firm ini. Dalam pandangan saya, law firm yang akan saya buat itu, saya berpartner dengan teman saya. Dua founder. Dan kemudian di sini terdapat titik-titik putus yang artinya itu jalur koordinasi. Nah, kemudian di bawahnya terdapat presiden direktur, di mana presiden direktur ini dia membawahi beberapa direktur yang di antara lain terdapat direktur keuangan, direktur operasional, direktur litigasi, direktur non-litigasi, dan administrasi. Nah, terkait dengan di bawahnya ini direktur keuangan, tentunya teman-teman tidak asing terkait dengan direktur keuangan ini. Biasanya dalam sebuah organisasi, dia sering dibilang sebagai bendahara daripada organisasi itu sendiri, sehingga dia berfungsi sebagai mungkin pencatat keuangan law firm saat itu, dan juga pengeluaran serta pemasukan dari suatu law firm tersebut. Yang kedua, di sini terdapat administrasi. Nah, administrasi ini penting dari sebuah law firm, digunakan untuk sebagai pengatur atau bukan menangani, dia ketika terdapat klien yang membutuhkan jasa dari law firm ini, dia diarahkan ke administrasi. Nah, administrasi inilah yang kemudian memproses dari klien tersebut. Nah, mungkin dari proses administrasi ini dia nanti bisa dibedakan, entah itu ditangani dalam pro bono atau non pro bono, dia gratis ataukah ada sedikit pembiayaan dari jasa yang diberikan oleh law firm ini. Kemudian terdapat direktur operasional. Nah, direktur operasional ini dia yang nantinya menangani dalam hal pembagian tugas dalam menangani perkara yang masuk. Juga dalam direktur operasional dia dibagi lagi, kemudian di bawahnya itu ada direktur litigasi dan non-litigasi. Nah, di mana direktur litigasi ini dia menangani dalam hal di dalam pengadilan, penyelesaian dalam pengadilan. Sedangkan dari direktur non-litigasi dia menangani perkara yang diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi, jalur di luar pengadilan penyelesaiannya. Nah, dalam dua direktur ini dia terdapat titik-titik putus juga seperti founder yang atas tadi, sehingga keduanya itu sifatnya koordinasi. Nah, jadi ketika misal litigasi menangani suatu perkara, dia dapat berkonsultasi dengan atau koordinasi dengan yang non-litigasi. Dan di bawahnya itu terdapat advokat lawyer. Nah, advokat atau lawyer ini dia yang nantinya sebagai anggota-anggota dari beberapa advokat yang ada di law firm ini. Tentunya advokat ini dia sudah menjalani upah tentunya dan kemudian telah disumpah. Nah, di bawahnya itu terdapat paralegal. Nah, paralegal ini biasanya digunakan untuk membantu daripada advokat itu sendiri. Membantu dalam hal apa? Membantu dalam hal mungkin persiapan advokat dalam hal dokumen-dokumen yang diperlukan, atau juga pengarsipan dokumen, atau juga bantuan-bantuan lainnya yang sekiranya dapat membantu advokat. Nah, perbedaan dari advokat dan paralegal ini, di paralegal ini dia bisa juga telah menjalani upah tapi belum disumpah, sehingga posisinya itu masih belum dapat dikatakan sebagai advokat di sini, sehingga setelah disumpah baru ya ke advokat. Atau mungkin biasanya kalau dari pengalaman magang kemarin, jadi teman-teman dari semester 5 yang biasanya telah mendapat atau telah menempuh mata kuliah hukum acara, di mana hukum acara perdata, acara pidana, hukum acara peradilan MK,
dia dapat bergabung di suatu law firm atau LBH sebagai paralegal di sana. Nah, kemudian selanjutnya itu saja sepertinya teman-teman. Jadi itu saja dari saya. Nah, di sini saya sedikit mengutip kalimat, di mana kalimatnya itu berbunyi, "To the best and pray, Allah will take care of the rest." Itu saja contoh dari law firm yang akan saya dirikan. Nah, sebelumnya apabila dalam penjelasan saya terkait dengan pendirian law firm, terkait visi, misi, dan juga struktur organisasi terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini video ini saya buat sebagai pertama edukasi juga, dan yang kedua sebagai untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah yang saya tempuh, yakni manajemen law firm. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.